Mana Bu? Sawah anu dijual teh mana? Buktina mana emang dijual teh? Ning eta patok geus diala. Kunaon sieun lain? Mana Bu Haji? Nu Bu Haji kena? Kena. Di mana Bu Haji tanahna? Kali itu tuh. Pali ditu. Aya patokna geus dialanya? Diala, dicabut. Iya di mana Bu Haji? Di pali itu meren. Iya, kampungnya di mana? Cugilir, di Kampung Cugilir. Kampung Cugilir, Desa Nagrak. Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja. Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Terus maksudnya ka dieu bade kumaha ieu teh? Bade minta tolong ka Pak. Minta tolong ka saha? Ka Pak Dedi. Emang Pak Dedi teh saha bapak aing meureun tah mah? Bapak sa Jawa Barat. Bapak sa Jawa Barat, Bu Haji hebat amat ieu. Saha nu mana deui tanahna ieu? Tanah Bibi. Mana Bu Wiwin mana tanahna? Iya tadi. Maksud Bibi rek naon ieu ka dieu? Aduh ka Pak Dedi Mulyadi, tanah ini dijual. Kusaha dijual? Keur irah dijualna. Geus lila cenah mah tapi karena kanyahoan ayeuna geus 2 bulan leuwih ya kanyahoana. Lapor atuh Kak. Ka Pak Dedi Mulyadi ya tulungan Pak Dedi. Atuh sawancan Pak Dedi aya kepala desa heula meureun. Kepala desa nage enggak tapi teh digubris ku kepala desa nage cicing Wah, wae. bener. Bener, ieu geus daratan kabehan ka kepala desa. Mana coba buktina patokna? Ya, Pak Dedi ya patokna ya. Enggak bakal bisa. Oh, bener iya. Terus geus kapanggih can jeung biong-biong. Entos, tapi biongna kitu sing ariuk. Teu ngaku. Nu Bibi bara meter, Bi? Nah, saya tik sih nu abi mah 660. Ikhlaskeun we atuh. Diikhlaskeun teh. Meangna. Asa kieu-kieuna. Aduh. Pak Dedi. Oh, Pak Dedi, ieu rek kapol ieu warga Desa Nagrak, Pak Dedi. Pak Dedi coba turun ka dieu viralkeun ya, viralkeun ya. Heeh, ieu sawah urang aya nu ngajual. Tama piknik meureun. Siap, Pak Dedi. Aduh, aing mah. Kumaha jual atuh jual? Pak, tulungan, Pak. Kumaha nulungan ka saha mentana? Sedih Pak, abdi teh Pak. Kunci Padil biar nggak ngompol. Mana tanahna Ibu mana? Tanahna Ibu mana? Lega ka itu. Tak ieu patokna Pak geus dialaan Pak Dedi punten Pak Dedi. Pak, abdi Pak. Aduh. Abdi tos ka kepala desa Pak, tapi teu didangukeun. Abdi kudu minta tuluy ka saha deui Pak. Loba kitu nu warga bu kabehan. Mana wargana mana deui, Bi? Iya loba ya warga tuh. Kiring sadayana Pak Dedi. Kiringna ieu nang sebagian. Oh, warga batur mah arembungeun tanahna meureun. Pak Dedi ieu tanahna tah ieu teh setiap harina ditaneman singkong kanggo emam Pak Dedi saurna. Ayeuna tanahna aya nu ngajual. Tapi nu ngajualna teu nyaho saha, teu ngaraku, geus lumpat ka kepala desa. Can aya tindak lanjut dugi ka ayeuna nembe bade dibereskeun ayeuna tos 2 bulan lebih saurna. Bu Haji nuju naon eta? Mana tanahna emang Bu Haji? Tanah saha ieu ngaranna? Abdi ya Can dijual. Tapi terus dipatok, patok. terus diical saurna. Aku bangsat. Oh, bangsat Bangsat, bener. satu bangsatna ya ieu teh. Di Desa Nagrak ieu teh. Heeh, desa Nagrak. Terus kades can Bu Haji. Atos ge, dah kitu nih tadi uruskeun. Oh, teu diuruskeun tos lami nya. Tos lamit. Patokna mana tos diala? Patokna diala. Mana buktina? Eta buktina. Mananya? Oh iya Oh, tah. dihancurkeun patokna. Heeh. Ieu Oh, tinggal hancur. sapotongnya. Ka mana ieu patok anu nang nyabut teh? Kunaon make dicabut patokna panik. Panik atuh sawah can dijual dipatok. Atuh abdi sieun pan, sieun Sieun leungit sawah. langit. Nang sakikeuna ieu ge pamere ieu Pamere warisan ya. Meuli mah hese. hese. Aduh, itu diurus ku Bu Haji ieu teh. Itu ku kita digadekeun. Digadekeun kunaon digadekeun teu duit.
ku batur dijual. Heeh. Kurang digadekeun nya. Digadekeun, ku batur dijual. Niatna moal ngajual. Aduh, ieu Kang sa ieu putrana. Ya, di Putrana. Aduh, kumaha caritana Kang? Aduh, iya mah. Ripuh lah pokoknya mah. Akang geus Nagrak sedang mediasi tidak can. baik-baik Desa Nagrak itu teh. Ya. Kadesna ka mana Desa Nagrak? Kadesna wae. Aduh. Berita Bogor terkini, pada tanggal 10 Oktober tahun 2024, sebuah langkah besar diambil oleh 39 pemilik SRM dari 49 kafling yang berlokasi di Desa Nagrak Bogor dekat Sumarekon. Puluhan pelang besar tanda kepemilikan tanah resmi dipasang sebagai bentuk perlawanan terhadap penyerobotan tanah oleh mafia tanah. Para pemilik sertifikat hak milik yang sah sudah lebih dari 24 tahun memiliki tanah ini karena adanya pembuldoseran lahan kafling kami dan diterbitkannya 2 sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Negara. Kini kami bersuara dan menuntut keadilan dari oknum mafia-mafia tanah. Akankan BPN bisa mempertanggungjawabkan atas kelalaiannya terbitnya SM di Desa Nagrak. Para pemilik tanah menguasai fisik di lokasi sekarang yang sudah berbatasan di sana itu Sumarekon. Kami adalah pemilik sah tanah ini dengan sertifikat hak milik yang terbit tahun 2000. Ieu ku abdi di videonya sok arek laporan kasa ka Pak Dedi lain Bapak aing. Sok ngomong bener. Assalamualaikum Pak Dedi. Ya Abi badai ngadu. Tanah Abi dijual ku Biong. Tapi terus ngadu ka lurah, lurahna cicing wae teu digubris. Kudu ka sade atuh Abi ngadu eling ka Pak Dedi. Tolongan Bapak, iya Abi patoknya teh tah lagi mesti patok-patokan Bapak tapi Abi teh nggak asa ngajual, Pak. Tulungan, Pak. Abi, Pak. Lurahna ka mana lurahna? Lurahna nyumput wae tara mangihan, ayeuna mah kelingaho ka mana kaclep lurahna ge. Manghihan tos sekali. Entos. Saurna kumaha? Cenah bade ditindak lanjuti tapi sampai ayeuna teu ditindak-tindak. Tos baralila ye. 2 bulan langkung. Allahu Akbar. Pak Dedi bantuannya Pak Dedi tingali tuh wargana. Warga Jawa Barat Pak Dedi. Sedih tuh ningali umi urang Pak Dedi. Aduh, kumaha ieu teh? Aduh. Tah Pak Dedi ieu di Kampung Cibedung Hilir, Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, lagi darurat, lagi penjualan tanah banyak banget sama Biong ke pengembang Pak Dedi, berhektar-hektar Pak Dedi dijual tapi pemilik tanahnya tidak diajak bicara, tidak tahu menau, tidak ada penawaran, tidak ada apapun. Tahu-tahu tanahnya dipatok Pak Dedi, tahu-tahu tanahnya sudah dijual katanya gitu. Surat ada di pemiliknya tapi tanahnya udah dijual. Bisa gitu, aduh. Selamat siang teman-teman Kobra Pos TV, kembali lagi dengan kita. Di sini kebetulan saya bersama dengan Pak Jimmy Mamesa Pak ya. Beliau ini pemilik tanah di Gunung Gelis seluas 70 hektar. Informasi terakhir indikasinya tanah tersebut diserobot ya Pak ya? Ya, diserobot. Oke, untuk lebih lengkapnya mungkin kita akan berbincang-bincang sedikit dengan Pak Jimmy supaya lebih jelas informasi terkait tanah tersebut. Oke Pak, yang pertama ingin saya tanyakan itu waktu pembelian tanah itu oleh orang tua Bapak berarti Pak? Ya, Pak Niko Mamesa. Pak Niko Mamesa. Nah, itu waktu pembelian tanah itu tahun berapa Pak? Tahun 72-73 estafet. Estafet. Ya. Terus untuk bukti-bukti surat yang dikeluarkan itu dari mana saja Pak suratnya itu? Bukti-bukti itu surat semua tanah adat semua itu ya kembali ya itu bukti-bukti surat pembeliannya itu warka. Warka ya? Ya. Nah, nih ya. Tunjukin nih warka dulu ya. Terbalik kan nih, coba nih. Terbalik Kak. Gini Pak. Nah, ini bukti-bukti. Untuk ininya Pak, apa lokasi tanahnya itu apakah
terpisah atau satu luasan gitu Pak? Ditanya itu kan nggak terpisah satu kan? Satu blok Pak? Satu blok mencakup 2 RT. 2 RT. 2 RT. RT berapa itu Pak? Dua kampung Pak Nangka sama kampung Pasilembu mencakup RT 01, RT 02, RW 05. Desa Dan pada waktu itu saya masih kecil di situ, umur 12 tahun. Oh gitu. Ya, dan pada waktu itu kami di situ sempat menanam cengkeh kurang lebih 400.000 dengan pohon jinjing. Ya, ada bekas kandang ayam, bekas kolam ikan. Dan sempat kami juga bikin jalan dan sekarang itu sudah menjadi jalan umum. Iya. Nah ini tanah ini Pak, waktu dibeli itu dari beberapa orang atau hanya dari satu orang Pak? Tidak, kita beli dari masyarakat. Dari masyarakat. Kurang lebih hampir 100 orang. Ada 100 orang ya? Ya. Untuk luasannya sendiri? Ya. Macam-macam Pak ya? Macam-macam. Bervariasi ya? Dan yang kita beli tanah itu kepada orang, kita pakai juga untuk mereka bekerja, memacul di situ. Oh. Pada waktu tahun 72, 73, 74. Oke. Terus untuk ini Pak, informasi masalah terjadinya penyerobotan tanah ini. Nah ini waktu terjadi penyerobotan tanah itu awalnya tahun berapa mulainya Pak? Sebenarnya gini ya, itu bilang di itu sebenarnya asal mulanya itu memang sudah jauh-jauh itu dilakukan oleh MCI KJA, PT Agung. MCI KJA itu apa Pak? Ya, PT itu KJA itu dari Ajis dari Mulyadi Budiman, dia adalah seorang direktur. Nah, bekerja sama dengan PT KA, yaitu Kurnia Alambadi, yaitu pimpinan Ajis Makdor. Oh gitu. Berarti untuk awal itu mereka berdua ini pihak penyerobot itu? Ya, memang sudah rencana jauh, bekerja sama dengan oknum Pemda. Kira-kira sejak tahun kapan tuh Pak? Setelah diketahui itu sudah cukup lama setelah saya mengadakan cek and dicek dan saya begitu sepak terjang saya 2015, ternyata sudah cukup lama, hampir 15 tahun mereka sudah melakukan. Karena begini, mereka rupanya sudah atur semua, karena kalau mereka melakukan di tanah-tanah yang sudah hitam di atas putih tidak mungkin. Mereka lakukan di tanah yang murni, yaitu tanah saya. Ya. Nah, mereka itulah adalah penada. Mereka penada dan mereka itu sekaligus penyenang dada dan penada. Nah, terus untuk pihak-pihak penyerobot sampai saat ini Pak, itu ada berapa pihak Pak? Kalau untuk yang lebih akurat dan fakta di mata masyarakat, mata hukum maupun di berbagai macam itu, mereka ini telah menyerobot memasang panel 2018 akhir. 2018 akhir ya? Ya, kemudian pelang-pelang saya dicopot-copotin, pelang spanduk dicopotin, bekerja sama dengan ya oknum-oknum, dan mereka juga memakai upahan dengan petani luar, petani upahan, dengan petani penggarap bukan asli ya, upahan. Dengan satu alasan ya, dengan berbagai macam lah mereka dalih gitu. Jadi untuk tanah yang diserobot itu saat ini dipergunakan tetap untuk lahan pertanian atau gimana Pak? Tetap tanah kita tuh tetap pertanian, memang tanah kita tetap. Cuma dikuasai dulu kan oleh mereka. Kita kan nanam cengkeh. Cuma saat ini dikuasai oleh mereka gitu Pak. Sekarang sudah tidak. Ya. Oh, sudah tidak. Tidak dikuasai lagi karena mungkin karena mereka tahu udah sampai ke Indonesia Bersatu, sudah ke KPK, sudah ke Menteri ATR, sudah ke Presiden. Karena mereka selalu bicara adu data. Saya bilang kalau Anda mengatakan bikin secara tertulis. Bikin secara tertulis. Ada lagi yang mengatakan bahwa tanah itu tanah garapan. Saya katakan Anda nggak usah argumentasi dengan siapapun, Anda bikin secara tertulis. Ternyata semua. Ada lagi yang mengatakan bahwa tanah saya sudah beli, silakan Anda beli siapa. Saya nggak pernah saya jual. Saya nggak pernah over ali, tuntut. Nah, terus untuk ini Pak, tadi kan ada bahasa keterlibatan oknum ya Pak ya, oknum dari Pemda, boleh dibilang orang nomor 2 lah di Pemda. Ya. Nah itu keterlibatannya beliau itu seperti apa Pak? Nah keterlibatan gini,
Setelah saya cek fisik tanah ini, ternyata tanah saya yang 70 itu dihapelin sama oknum orang nomor 2 Kabupaten Idris Pemda, yaitu Burhan Budin. Sedangkan kami belanja bukan tanah HPL. Dan HPL peraturan keluar itu di atas 90. Belanja kita 7273. Masuk akal nggak? Dan sekarang juga HPL sudah tidak berlaku lagi. Sejak Presiden Jokowi tidak lagi dihapus, tidak ada HPL lagi. Nah itu waktu di HPL kan itu tahun berapa Pak oleh oknum itu Pak? Ya, yang jelas ya, setelah saya melihat itu ada beberapa yayasan mengatakan bahwa tanah ini tanah HPL 1, HPL 2. Nah kemungkinan itu sudah berjalan lebih dari 10 tahun. Kemungkinan 10 tahun ke belakang ya? Ya. Yang jelas, sekali lagi, tanah kita murni, bukan tanah HPL. Yang mengatakan HPL itu adalah orang-orang yang terlibat suap menyuap, yang punya kepentingan, semua. Kalau tidak punya kepentingan, tidak mungkin akan dikatakan HPL. Nah, yang lucunya kenapa menjual HPL itu menjual nama negara, yaitu nama instansi, yaitu pemerintah. Itu kan HPL itu kan, Pemda itu kan pemerintah punya, bukan swasta. Nah, kalau untuk informasi HPL itu sendiri, Pak, apakah Bapak sudah dapat data atau bukti bahwa itu sudah di HPL kan? Sudah, sebagian. Buktinya apa itu, Pak? Nah, buktinya ada surat yang beredar di luar-luar. Oh, ada surat HPL-nya itu? Ya, tapi ke saya tidak masuk. Nggak mungkin maling teriak maling dikasih ke saya HPL itu. Betul tidak? Ya. Betul tidak? Nah, HPL-nya ada di luar-luar. Termasuk PTK yang punya kepentingan, Ajis Mahdor. Mafia tanahnya tuh. Ajis Mahdor mafia tanah, dan dia intelektual paling jahat. Tidak pernah saya ajak, kalau saya ajak tidak pernah. Semua yang keterlibatan tanah ini, sekarang aja baru mereka minta supaya berdamai, udah terlambat. Ya. Udah terlambat. Yang jelas akhir tanah kita ini semua, ya, kita sempat kami melihat, ya, sementara kami melihat di internet bahwa tanah kita ini sudah dioper alih ke Imora Motor Honda oleh Muljadi Budiman. Kemudian Imora Motor bekerja sama dengan PT Sumarekon. Jelas kalau itu betul tanah kita ikut terlibat, saya minta tidak tinggal dia, harus bertanggung jawab. Karena semua di situ adalah sumbernya adalah kembali kepada Muljadi Budiman. Dialah penyebabnya dengan Ajis Mahdor PTKA bersama orang nomor 2 oknum Burhanuddin. Dialah pelakunya semua. Nah, untuk dasar pembuatan HPL-nya sendiri itu apa, Pak? Dari oknum itu, Pak? Tentu kan, kalau itu tidak dibuat HPL, tidak ada orang yang punya kepentingan pribadi. Nggak, maksudnya karena kalau dasarnya dibilang HPL, tentu kan masyarakat dan penggarap kan seolah-olah dibutain kan, dibutain kan. Ya. Nah, yang membutai siapa? Pemimpin yang jadi oknum, mengakal-ngakali karena punya kepentingan. Dan isu yang tersebar di mana-mana karena pada waktu beliau katanya mau jadi bupati di mana, Jonggol tuh, Bogor apa tuh, Jonggol. Hah? Bogor Timur. Bogor Timur. Dan herannya Pak Burhan selalu menghindar. Tidak ada itikat baik PT Sumarekon KJA Bogor puluhan tahun abaikan bayar ganti kerugian warga 4 desa. Karena uang setan dimakan jin iblis, dan tidak mungkin uang setan untuk mampu bayar kebaikan. Kabupaten Bogor, tanggal 29 Mei tahun 2025. Seruan keras dari seluruh warga pemilik tanah, petani dan penggarap, yang menjadi korban penyerobotan atas tanah-tanah miliknya, di 4 desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Gunung Gelis Bogor disampaikan kepada PT Sumarekon KJA Bogor. Seluruh warga meminta agar PT Sumarekon KJA Bogor segera dan secepatnya membayar ganti kerugian kepada semua warga di 4 desa.
Sudah cukup lama warga dipermainkan, dibohongi dan hanya diiming-imingi janji manis dan alibi-alibi saja. Sudah putus urat malu dan sudah hilang hati nurani dari pemilik PT Summarecon KJA Bogor. Karena sudah puluhan tahun korban warga 4 desa, petani dan penggarap tidak diberikan penggantian atas hak tanahnya yang dirampas PT Summarecon KJA Bogor. Tanah-tanah milik warga, petani dan penggarap yang dirampas PT Summarecon KJA Bogor, telah dibangun rumah-rumah mewah oleh PT Summarecon KJA Bogor dan telah dijual kepada para konsumen perumahan. Tetapi pemilik tanah yang sah, malah belum juga mendapatkan ganti kerugian hingga hari ini. Puluhan warga pemilik tanah, petani dan penggarap korban di 4 desa, akan melakukan tindakan tegas jika upaya meminta pertanggungjawaban pembayaran ganti kerugian atas hak pemilik tanah, yang telah dizolimi PT Summarecon KJA Bogor alias perusahaan properti komunis PKI Gaya Baru alias neokomunisme selama puluhan tahun tidak juga diberikan. Kami anak bangsa, rakyat Indonesia, warga korban 4 desa datang ke kantor PT Summarecon KJA Bogor bukan untuk merusak. Kami datang untuk meminta hak kami yang diabaikan dan kami menuntut agar secepatnya semuanya dibayarkan atau diselesaikan. Kami seluruh warga pemilik tanah, petani dan penggarap, korban di 4 desa sepakat untuk menyatakan perlawanan dan menuntut dibayar penggantian kerugian atas tanah-tanah milik kami yang sudah puluhan tahun diklaim, diakui milik PT Summarecon KJA Bogor. NKRI sudah 80 tahun merdeka, tapi kami masih terjajah oleh PT Summarecon KJA Bogor. Tapi kami yakin bahwa setiap kejahatan yang terjadi di NKRI, pasti akan ada akhirnya, hukum tabur tuai akan berlaku. Kami meyakini bahwa pemerintah pusat akan bersikap bijak dan memihak kepada rakyatnya. Pemerintah akan tegas bertindak, menangkap semua pelaku dan oknum pengkhianat kedaulatan NKRI. Kami cinta NKRI, kami cinta pemerintah yang bersih dan kuat, dan kami yakin demikian juga sebaliknya. Seluruh rakyat Indonesia, khususnya kami warga korban kebiadaban dari PT Summarecon KJA, akan mendukung semua program pemerintah pusat dan daerah. Sebagaimana disampaikan Presiden RI ke-8 Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, apabila ada pihak-pihak yang ingin menghancurkan NKRI, dengan berbagai cara dan modus, maka kami warga anak bangsa yang akan siap menjadi garda terdepan untuk membela NKRI harga mati. Termasuk dari perbuatan PT Summarecon KJA Bogor, yang merongrong kewibawaan pemerintah dan NKRI karena terbiasa menyuap dan menyogok oknum ASN untuk mendapatkan dan meraih tujuannya. Kami merasa tersakiti atas video yang beredar di YouTube dan streaming, yang menunjukkan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP, Marwarar Sirait Ara, mencoba memfasilitasi atau memediasi pertemuan antara para pengusaha kelompok 9 Naga dengan gubernur kami tercinta di Jabar, KDM. PT Summarecon KJA Bogor adalah bagian dari kelompok 9 Naga. Dan umumnya pengusaha properti di kelompok 9 Naga, semua rakyat Indonesia tahu bahwa dalam menjalankan usahanya selalu melibatkan mafia tanah dan mafia hukum. Masyarakat Indonesia, khususnya warga korban perampasan tanah oleh perusahaan properti penganut sistem komunisme PKI Gaya Baru, seperti dilakukan PT Summarecon KJA Bogor, meminta kepada pemerintah khususnya Menteri PKP agar mendalami lebih dahulu apa yang terjadi di masyarakat yang dizolimi pengusaha kelompok 9 Naga. Bagaimana mungkin terjadi, pemerintah membangun rumah untuk target program Pragip sebanyak 3 juta rumah, tetapi membangun di atas tanah hasil rampasan oleh perusahaan properti pelaku neokomunisme atau komunis gaya baru, semacam yang dilakukan PT Summarecon KJA Bogor. Sepatutnya negara mengembalikan terlebih dahulu tanah-tanah yang dirampas preman dan mafia tanah, kaki tangan PT Summarecon KJA Bogor kepada pemiliknya, yaitu warga pemilik tanah, petani dan penggarap. Tanah-tanah milik rakyat yang dirampas oleh perusahaan properti pelaku neokomunisme PT Summarecon KJA Bogor. Tanah-tanah ini sah milik warga pemilik, petani dan penggarap,
belum pernah diberikan ganti kerugian oleh PT Summarecon KJA Bogor, bukan hasil sitaan korupsi para oknum ASN atau tanah sitaan hasil tindak kejahatan lainnya. Jangan sampai program pemerintah yang seharusnya memberikan kebaikan, membangun 3 juta unit rumah untuk masyarakat menengah bawah, malah menjadikan kesengsaraan baru, khususnya bagi warga pemilik tanah yang sah, karena faktanya warga masih memiliki bukti kepemilikan yang asli dan lengkap tapi dirampas PT Summarecon KJA Bogor. Sekali lagi, untuk yang terhormat Menteri ARA, jangan paksakan Gubernur KDM menerima dengan tangan terbuka para pengusaha kelompok 9 Naga. Walaupun kami menyadari bahwa KDM bukanlah gubernur abal-abal, yang mau ditekan atau disogok pengusaha hitam kelompok 9 Naga, yang diantaranya adalah PT Summarecon KJA Bogor. Desa Gunung Gelis Bogor menjadi pusat barometer, yang memotivasi sejak awal, kebangkitan dari anak bangsa, rakyat Indonesia khususnya warga korban 4 desa melawan mafia tanah dan mafia hukum, yang menjadi kaki tangan PT Summarecon KJA Bogor. Sofyan Jim Mamesah adalah pelopor perjuangan anak bangsa, rakyat Indonesia melawan kebiadaban para pelaku oknum mafia tanah dan mafia hukum berbaju PT Summarecon KJA Bogor, alias perusahaan properti penganut sistem komunisme PKI gaya baru atau neokomunisme. Belum lama ini, seluruh warga korban 4 desa, petani dan penggarap, duduk bersama menyatukan aspirasi dan motivasi membahas adakah pertanggungjawaban dan itikat baik dari PT Summarecon KJA Bogor. Diketahui bahwa PT Summarecon KJA Bogor tersangkut pelanggaran pasal pidana 378 KUHP terkait tanah-tanah milik warga masyarakat di 4 desa. PT Summarecon KJA Bogor tidak memiliki niat baik, berusaha lepas tangan dan tanggung jawab atas pembayaran ganti rugi kepada seluruh warga pemilik tanah. Kalaupun ada niat baik, disampaikan cuma untuk membangun alibi, lempar batu sembunyi tangan, lalu cuci tangan. Intinya tidak mau bertanggung jawab. Semakin jelas, ini adalah gaya pola komunisme PKI 1965, yang didaur ulang tahun sekarang, 2025, menjadi PKI gaya baru atau neokomunisme ciptaan Muljadi Budiman. PT Summarecon KJA Bogor adalah perusahaan properti penganut sistem komunis PKI gaya baru. Terbukti polanya selalu sama dan berulang, merampas tanah milik orang lain, menguasai dan menduduki dengan kekerasan, merekayasa dan balik nama surat tanah dengan modis pemalsuan dan menjual tanah tersebut ke pihak lain. Pelakunya selalu sama, yaitu para preman, mafia tanah dan mafia hukum kaki tangan PT Summarecon KJA Bogor. PT Summarecon KJA Bogor telah mengeruk kekayaan alam Bogor sejak lama. Mereka merampas, merampok, memperkosa hak atas tanah-tanah milik anak-anak bangsa, rakyat Indonesia, khususnya warga petani penggarap di 4 desa, selama puluhan tahun tanpa memberikan ganti kerugiannya kepada semua pemilik tanahnya. Tanpa ada itikat baik, PT Summarecon KJA Bogor mengambil paksa tanah, tanpa mau memberikan ganti kerugian, kompensasi, kerohiman atau apapun kepada semua pemilik tanahnya. Hari ini, seluruh warga korban 4 desa, petani dan penggarap, meminta dan memohon kepada pemerintah pusat, Presiden RI ke-8 Bapak Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, untuk melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku mafia tanah dan mafia hukum, kaki tangan dari PT Summarecon KJA Bogor alias perusahaan properti komunis PKI gaya baru, neokomunisme. Apabila hingga batas akhir kesepakatan, PT Summarecon KJA Bogor tidak juga beritikat baik, maka atas nama rakyat Indonesia, warga korban 4 desa, petani dan penggarap, akan melakukan tindakan tegas terhadap PT Summarecon KJA. Rakyat pemilik tanah sudah sangat geram, dan atas nama Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala kami akan bertindak sebagaimana mestinya. Rakyat Indonesia, warga korban 4 desa, petani dan penggarap bersatu, berdaulat adil dan beradab akan bertindak dalam koridor ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
perusak kedaulatan NKRI dan penghancur Bhinneka Tunggal Ika, Persatuan dan Kesatuan Republik Indonesia akan menerima takdirnya hancur oleh karma perbuatan dan dosanya sendiri, melebihi penderitaan yang dialami warga korban. Ini bukan ancaman, ini adalah seruan keras warga korban, anak bangsa dan rakyat Indonesia yang terzolimi. Karena kami NKRI, kami anak bangsa rakyat Indonesia yang cinta NKRI sampai titik darah penghabisan. Dan berdasarkan somasi peringatan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian ATR BPN, Kementerian Tenaga Kerja, Kemenko Polhukam dan Kepolisian Republik Indonesia untuk patut kiranya dapat diselesaikan pembayaran ganti kerugian kepada semua pemilik tanah-tanah. Terkhusus secepatnya PT Summarecon beritikat baik, menyelesaikan pembayaran kepada pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis Sofyan Jim Mamesah, dan Kementerian ATR BPN, Kementerian Tenaga Kerja, Kemenko Polhukam dan Kepolisian Republik Indonesia memberikan tenggang waktu sampai 1 minggu, atau Jumat depan setelah berita ini ditayangkan, PT Summarecon untuk mentaatinya. Dan jika peringatan somasi ini diabaikan, atau tidak dilaksanakan, maka atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, semua yang terkait dengan PT Summarecon dan PT KAA akan segera dilakukan pembekuan untuk selama-lamanya. Pemerintah akan mengambil alih perusahaan dan semua aset serta kepemilikan PT Summarecon KJA Tbk akan diserahkan kepada negara. Ini akan dilakukan tanpa kompromi atau apapun. PT Summarecon dan PT KAA sudah tidak boleh melakukan jual beli aset atau hasil properti kepada siapapun. Himbauan peringatan somasi ini, jangan dianggap main-main, jika tidak menganggap maka PT Summarecon, maka melalui ATR BPN Kabupaten Bogor bekerja sama dengan dinas terkait akan melakukan penyegelan dan pemblokiran terhadap seluruh kegiatan yang ada di wilayah berdirinya PT tersebut. Karena sudah saatnya kini, bendera merah putih berkibar di tanah Gunung Gelis, tempat yang menjadi pusat barometer motivasi, titik awal kebangkitan anak-anak bangsa, rakyat Indonesia, melawan kebiadaban para mafia dan tanah mafia hukum, antek perusahaan properti komunis PKI gaya baru yaitu PT Summarecon KJA Bogor milik keluarga Sucipto Nagaria. NKRI Merdeka, NKRI Berdaulat, NKRI Harga Mati. Indonesia Merah Putih, Indonesia bersatu berdaulat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Merdeka! Jika ada yang ingin memberikan sumbang saran kritik atau ingin mengetahui pemberitaan ini lebih lengkap dapat menghubungi saya Sofyan Jim Mamesah di nomor WA 0823 158000800. Atau bisa langsung hubungi kontak pengaduan pada Wakil Presiden RI ke 8 Gibran Rakabuming Raka di nomor pelayanan dan pengaduan WA 081117042207 dan WA 089750282333. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga 4 desa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sofyan Jim Mamesah yang telah membantu kami, khususnya para petani. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.